Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kita lanjutkan informasi dalam segmen Gerakan Kebaikan. Pemirsa, sebuah bimbingan belajar gratis didirikan di Desa Toyo Resmi Kediri, Jawa Timur untuk mewadahi anak-anak usia sekolah yang tidak mampu membayar biaya bimbingan belajar atau bimbel di luar jam sekolah. Inilah Bimbel Edukids di Desa Toyo Resmi Kediri, Jawa Timur yang merupakan program bimbingan belajar gratis yang dilengkapi guru dan juga tempat belajar. Program ini bermula dari permintaan orang tua yang merasa menyadari anak-anak mereka butuh bimbingan belajar di luar jam sekolah. Akan tetapi pekerjaan mereka yang mayoritas sebagai buruh tani dan buruh pabrik membuat mereka tak mampu membayar biaya bimbel. Bimbel gratis ini disambut antusias dari para warga. Tak hanya mendapatkan bantuan belajar, anak-anak juga semangat dan menikmati suasana belajar karena disediakan makanan ringan hingga kesempatan bermain. Saat ini sebanyak 50 anak dari jenjang TK hingga SMP mengikuti bimbel. Namun jumlah guru yang mengajar hanya 5 orang. Diharapkan bimbel gratis Edukids ini dapat mengurangi ketergantungan anak-anak pada gadget, mencerdaskan mereka dengan bimbingan belajar yang memadai, serta menjauhkan mereka dari pengaruh negatif remaja masa kini. Orang baik pemirsa Metro TV, mari kita bantu para guru agar semangat untuk bisa memberikan ilmu kepada murid di Desa Toyo Resmi melalui Yayasan Benih Baik Indonesia dengan cara berikut ini. Dan untuk mengetahui terkait dengan bimbingan belajar Edukids, saat ini kami sudah terhubung dengan Fuad Fauzi selaku Ketua di Yayasan Lumbung Kebaikan. Mas Fuad, selamat sore. Selamat sore. Wow, semangat sekali ya Mas Fuad. Boleh diceritakan awalnya bisa membangun bimbel Edukids seperti apa sih Mas? Ya, Mbak dan juga teman-teman semuanya, para pemirsa Metro TV ya. Jadi yayasan kami Lumbung Kebaikan ini memang berdirinya belum lama, baru 2 tahunan ini, 2022. Jadi kita itu bikin yayasan ini di markasnya di Kediri. Nah ternyata sebenarnya yayasan kami ini lebih prioritas programnya kepada para lansia, Mbak. Jadi banyak sesepuh atau lansia yang sebatang kara, sakit menahun, itu yang menjadi program prioritas kita awalnya. Kemudian ternyata saat kita mengkaji lingkungan, tidak jauh dari markas kami di Lumbung Kebaikan itu ada namanya Bu Iva. Ini profil yang kita angkat. Bu Iva ini adalah guru honorer di TK PAUD begitu, yang malam harinya beliau seorang diri berjuang untuk tadi memberikan bimbel gratis. Nah, kami tahu itu, kami berkunjung dan sebagainya, akhirnya kita banyak ngobrol di sana, kita brainstorming, dan kita tergerak untuk kemudian mensukseskan program itu. Akhirnya singkat cerita, kita bawalah bimbel itu dari rumah beliau yang kecil itu ke markas kami ini, yang ada di gambar tersebut, dan di situ alhamdulillah berkembang. Siswa yang dulu hanya 5 orang, saat ini yang terdaftar ada 40-an orang. Dan kemudian pun juga para guru-guru atau tutornya yang dulu hanya Bu Iva itu namanya, sekarang sudah ada 5 orang. Di antaranya itu juga ada teman-teman mahasiswa juga yang mengabdikan dirinya sebagai sukarelawan untuk juga belajar, untuk mengajar. Lalu kebaikan hadir untuk kemudian memfasilitasi tersebut. Iya. Baik. Mas Fuad, jadi ini kan berdasarkan juga curhatan ataupun juga keluhan dari para orang tua ya, karena anak-anak mereka butuh nih belajar tambahan, makanya didirikan juga Bimbel Edukids ini. Nah tadi kalau Mas Fuad katakan sudah lebih dari 40 ada siswa di sana, gurunya hanya 5. Lalu emang memadai Mas? Cukupkah dengan kondisi 5 guru untuk mengajar sedemikian banyak anak di sana? Ya, tentunya kalau dari standar kata cukup ini kita masih belum cukup ya. Tapi setidaknya kita berupaya agar ini bisa jalan karena banyak variabel yang harus kita maksimalkan, Mbak, ketika kita ingin memaksimalkan idealnya siswa begitu, sesuai dengan jenjangnya terutama karena yang kita tampung di sana, amanah dari para orang tua itu mulai dari kelas 1 SD sampai SMP ada di sana. Dan kita membantu mereka untuk mengerjakan tugas-tugas PR, persiapan menghadapi ujian tengah semester hari-hari ini begitu. Jadi ya guru itu benar-benar dibagi itu
ada yang kemudian per jenjang ya, ada yang kemudian nanti per blok ada 5 orang, 7 anak, 4 anak begitu. Nah, kalaupun kita harus menambah kemampuan guru, ini juga masih menjadi PR bagi kami karena 5 guru ini pun menjadi tanggung jawab kami. Bagaimana kesejahteraan para guru ini. Makanya sekolah ini bisa gratis, EduKids ini bisa gratis karena kita sejahterakan para guru-guru yang sukarelawan ini. Seperti itu, Mbak. Oke, Mas Fuad, 5 guru, kemudian anaknya ada 40 yang harus diajarkan dari jenjang SD sampai SMP. Pelajarannya apa saja sih, Mas? Dan 5 guru ini sebetulnya idealnya berapa untuk mengajar 40 murid? Iya, jadi kalau soal mata pelajarannya akhirnya adalah ya semua mata pelajaran jenjang SD sampai dengan SMP karena memang kita tidak membuat kurikulum baru di sini, Mbak. Kita hanya membantu para orang tua, para wali murid tadi untuk biar anak-anaknya ini bisa mudah dalam mengerjakan tugas-tugas pekerjaan rumah dari sekolah. Jadi mereka yang datang membawa kesulitan apa dari sekolah hari itu, PR apa hari itu, yaitu yang kita bantu. Ya karena masih umum ya materi-materi di jenjang-jenjang sekolah dasar sehingga kita bisa mensupport karena juga yang kita hadirkan ini mayoritas adalah guru honorer ya dan juga ada 2 orang mahasiswa. Jadi masih bisa membantu dan kalau kita bicara ideal, pertama idealnya tentunya mestinya per jenjang ya. Misalkan kelas 1 SD ada sendiri gitu ya, kelas 2 SD ada sendiri karena mata pelajaran juga sudah beda. Tapi kalau kita mau ideal seperti itu pasti banyak guru yang dibutuhkan. Yang kedua, kalau kemudian kita ngomong bimbingan belajar ya yang lebih intens, lebih bisa pendekatannya lebih itu daripada di kelas, mestinya ya 10 siswa banding 1 guru SD, saya rasa itu yang paling bagus. Tapi hari ini kita bersyukur setidaknya karena masih bisa berjalan dengan demikian. Dan satu hal, Mbak, yang kami paling bahagia adalah ketika banyak wali murid menyampaikan, Mas, kalau sore hari, malam hari gini nggak ada EduKids kayak gini, anak-anak tuh susah diajak belajar, anak-anak pada main HP, pada nongkrong dan sebagainya. Ini yang setidaknya sudah menjadi kabar gembira bagi kami untuk terus bersemangat. Baik, Gitu. tentunya banyak biaya yang dibutuhkan untuk kesejahteraan para guru honorer di sana yang mengajar ya Mas Fuad, dan juga kemungkinan bisa ditambah lagi jika adanya biaya serta fasilitas pendukung lainnya ya untuk mensupport dari gerakan bimbingan belajar EduKids ini. Semoga melalui gerakan kebaikan hari ini banyak hati-hati yang tergerak mensupport nantinya biar bisa menyemangati anak-anak untuk semangat terus belajar di sana. Terima kasih Ketua Yayasan Lumbung Kebaikan Mas Fuad Fauzi sudah berbagi dan juga sharing-sharing mengenai kegiatan bimbel EduKids di sana. Selamat beraktivitas kembali Mas Fuad. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.